Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hakim Medsos, tempat kita membongkar narasi-narasi sejarah yang seringkali diterima begitu saja tanpa pernah diuji. Pernahkah kita bertanya, apakah semua nasab yang diklaim bersambung kepada Nabi Muhammad benar-benar bisa diverifikasi lewat kitab-kitab klasik? Ataukah ada jalur-jalur nasab yang muncul belakangan, dibangun di atas kepercayaan lokal dan konsensus sosial semata? Salah satu nama yang paling sering disebut dalam silsilah keturunan Nabi versi Ba'alawi adalah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nama ini menjadi kunci penting yang menghubungkan jalur Ahmad al-Muhajir ke seluruh keturunan Hadramaut. Tapi, ada satu pertanyaan yang tak banyak diajukan. Apakah nama Alwi bin Ubaidillah benar-benar tercatat dalam kitab-kitab ilmiah para ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani? Mari kita telusuri. Ibnu Hajar bukan tokoh sembarangan. Beliau adalah ulama besar abad ke-9 Hijriah, pakar hadis, sejarah, dan ilmu rijal. Karyanya menjadi rujukan utama dunia Islam hingga hari ini. Dalam kitab Tahsb, Takar Tahsb, Lisn al-MZN, dan Al-Isbah, Ibnu Hajar menyebut ribuan tokoh, termasuk para keturunan Nabi, para perawi hadis, dan para imam dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam Tahsb, Ibnu Hajar menyebut Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Asy-Syadiq, yang dikenal sebagai ayah dari Alwi versi Ba'alawi. Tapi apa yang mengejutkan? Tidak ada satupun penyebutan tentang anak bernama Alwi dari Ubaidillah. Sekali lagi, tidak ada. Padahal kitab ini menyebut anak-anak dari banyak tokoh Ahlul Bait, bahkan yang perannya tidak besar sekalipun. Mengapa Ibnu Hajar mengabaikan Alwi, jika memang dia sosok penting yang menjadi leluhur ribuan keturunan di Yaman, Asia Tenggara, dan Afrika Timur? Pertanyaannya kini bergeser. Bukan hanya di mana Alwi bin Ubaidillah dicatat, tapi mengapa nama sepenting itu tidak tercantum dalam karya-karya otoritatif seperti milik Ibnu Hajar? Apakah mungkin sosok ini baru dikenal belakangan, setelah ratusan tahun wafatnya Ahmad al-Muhajir? Ataukah ada rekonstruksi nasab yang dilakukan oleh kalangan tertentu demi memastikan jalur keturunan mereka tetap bersambung ke Rasulullah? Sejarah bukan warisan klaim. Sejarah adalah warisan dokumen, sanad, dan pengetahuan objektif. Lalu, apakah kita bisa membuktikan keberadaan Alwi bin Ubaidillah lewat kitab-kitab besar lain di zamannya? Mari kita perjelas satu hal. Ibnu Hajar al-Asqalani bukan penulis sembarangan. Beliau menelusuri jalur sanad para perawi hingga ke akar-akarnya, menyusun ribuan biografi tokoh dari kalangan sahabat, tabi'in, para imam besar, hingga dzurriyyah Nabi Muhammad. Kitab Lisn al-MZN, misalnya, adalah ensiklopedia besar yang berisi koreksi terhadap tokoh-tokoh yang pernah disebut dalam MZN Alitid karya Az-Zahabi. Dalam kitab ini, bahkan tokoh yang hanya hidup satu generasi saja disebut, dipilah mana yang dusta, mana yang jujur, mana yang majhul. Tapi lagi-lagi, tidak ada satupun entry tentang Alwi bin Ubaidillah. Ibnu Hajar bukan hanya diam, tapi tidak meninggalkan satu huruf pun yang bisa ditafsirkan mengacu kepada tokoh sentral Ba'alawi itu. Coba pikirkan. Bagaimana mungkin seorang tokoh yang diklaim sebagai asal-usul seluruh keturunan Ba'alawi, bisa lenyap total dari kitab-kitab yang mencatat ribuan orang dari Ahlul Bait? Bukan hanya di satu kitab, tapi juga di Tahsb, Takar Tahsb, dan Al-Isbah Heftami Sa'abah. Apa ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah lubang besar dalam argumen nasab, yang selama ini tertutup oleh narasi internal dan pengulangan lisan tanpa kritik. Bayangkan, jika seorang imam besar seperti Ibnu Hajar yang begitu teliti tidak mencatatnya, apakah wajar bila kita mempertanyakan keabsahan tokoh yang tidak pernah hadir dalam karya ilmiah abad-abad awal? Apakah wajar bila kita menyimpulkan bahwa nama Alwi bin Ubaidillah baru muncul belakangan, bukan dalam tradisi ilmiah, tapi dalam tradisi lisan komunitas Ba'alawi sendiri? Lalu dengan berani, mereka meyakinkan dunia bahwa inilah jalur yang sah Rasulullah? Jika benar Alwi bin Ubaidillah ada, kemana hilangnya referensi tentangnya dari karya-karya para muhadits, ahli sejarah, dan pakar nasab selama lebih dari 600 tahun? Apakah seluruh dunia Islam lupa? Ataukah memang tidak pernah ada tokoh bernama Alwi bin Ubaidillah di awal-awal sejarah Islam? Dan jika nasab kepada Nabi harus dibangun atas dasar bukti dan sanad yang jelas, maka pertanyaannya tajam. Di mana sanadmu, wahai pengklaim keturunan Nabi? Karena tanpa jejak dalam kitab, nasab hanyalah dongeng yang diwariskan dengan penuh keyakinan tapi kosong dari ilmu. Di bagian selanjutnya, kita akan bandingkan, kapan dan di mana nama Alwi bin Ubaidillah pertama kali muncul, dan siapa yang sebenarnya menyusun jalur nasab itu.
Pertanyaannya sekarang, jika Ibnu Hajar al-Asqalani tidak pernah menyebut nama Alwi bin Ubaidillah, maka siapa yang pertama kali mencatatnya? Dan kapan nama ini muncul dalam sejarah? Jawabannya sungguh mengguncang. Nama Alwi bin Ubaidillah tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, tarikh, rijal, maupun nasab klasik dari generasi sahabat hingga ulama abad ke-8 Hijriah. Nama ini baru muncul dalam literatur yang disusun oleh kalangan Ba'alawi sendiri. Jauh setelah berabad-abad klaim keturunan itu sudah menyebar ke Hadramaut, India, dan Asia Tenggara. Salah satu kitab yang pertama kali menyebutnya adalah karya Al-Mashr, disusul oleh susunan nasab oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi dan Sayyid Muhammad bin Ahmad As-Sistiri. Bukan karya Ibnu Hajar. Bukan karya Az-Zahabi. Bukan karya Al-Hatib al-Baghdadi. Mereka muncul dari kalangan yang justru sedang membangun identitas kelompok, bukan dari kalangan pengumpul sanad yang objektif dan kritis. Ini bukan sekadar detail sejarah. Ini adalah indikasi konstruksi naratif. Sebuah nama yang tiba-tiba disisipkan di tengah-tengah rantai nasab suci. Lalu, mengapa Alwi bin Ubaidillah harus ada? Karena tanpa Alwi, tidak ada jalur dari Ahmad al-Muhajir ke para sayyid di Hadramaut. Karena jalur lewat Muhammad, adik Alwi yang diakui oleh Ibnu Hajar, tidak punya keturunan. Dengan kata lain, Alwi adalah simpul fiktif yang harus diciptakan untuk menyambungkan dua ujung nasab yang putus. Dan begitu, Alwi diletakkan di jalur itu, ribuan nama setelahnya bisa diklaim sebagai keturunan Nabi. Pertanyaannya, jika nama ini tidak diakui oleh para ahli hadis, ahli rijal, dan ahli sejarah besar seperti Ibnu Hajar, lalu atas dasar apa kita percaya? Apakah cukup dengan keyakinan komunitas? Apakah cukup dengan pengulangan lisan dari guru ke murid, dari habaib ke santri? Bukankah ilmu Islam dibangun di atas sanad dan dalil, bukan di atas dogma komunitas? Kalau kita menolak hadis tanpa sanad syahih, mengapa kita menerima nasab tanpa sanad ilmiah? Dan jika jalur nasab Alwi bin Ubaidillah tidak bisa diverifikasi oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, maka kita punya hak penuh untuk bertanya. Apakah ini nasab yang valid, atau hanya fatamorgana identitas? Di bagian terakhir, kita akan simpulkan seluruh problem ini, dan ajukan satu pertanyaan penting. Beranikah kita menguji ulang nasab Ba'alawi secara ilmiah, tanpa takut pada dogma atau tekanan sosial? Inilah kenyataan yang sulit ditelan, tapi harus dihadapi. Nama Alwi bin Ubaidillah tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab ulama besar yang dikenal sebagai penjaga sanad, penjaga sejarah, dan penjaga ilmu. Ibnu Hajar al-Asqalani, tokoh yang hidup hampir 2 abad setelah era Ahmad al-Muhajir, mencatat ribuan tokoh keturunan Nabi, tapi tidak satupun huruf yang keluar dari tintanya tentang sosok bernama Alwi bin Ubaidillah. Dan itu bukan karena lupa. Bukan karena kitab beliau tidak lengkap. Bukan karena data minim. Tapi karena memang nama itu belum eksis di panggung ilmiah Islam. Nama itu, Alwi, baru hidup dalam lembaran-lembaran yang disusun oleh mereka yang punya kepentingan mempertahankan rantai nasab. Dan ironisnya, nama yang tidak dikenal oleh pakar hadis seperti Ibnu Hajar, kini diagungkan seakan-akan lebih tinggi dari sanad Imam Bukhari. Lebih menyedihkan lagi, siapapun yang mempertanyakan keabsahan nama ini akan dicap sebagai penentang habaib, pembenci dzurriyyah Nabi, atau bahkan digelari Wahabi. Padahal, ini bukan soal cinta atau benci. Ini soal kejujuran ilmiah. Ini soal kitab, bukan klaim. Jika kita mewajibkan sanad dalam meriwayatkan satu hadis, maka lebih wajib lagi menuntut sanad dalam pengakuan keturunan Rasulullah. Karena jika nasab bisa dikarang, disusupkan, lalu diwariskan tanpa verifikasi, maka sejarah akan menjadi ladang manipulasi. Dan kehormatan Nabi dijadikan alat legitimasi. Pertanyaannya sekarang adalah, beranikah umat Islam, terutama di Asia Tenggara, menghadapi realitas ini dengan jujur? Beranikah para pencinta kebenaran menelusuri kitab-kitab, bukan hanya mendengar dari ceramah dan tradisi lisan? Karena kebenaran tidak butuh dibela dengan kultus. Kebenaran hanya perlu satu hal. Dibiarkan berdiri sendiri dan diuji dengan jujur. Jika memang Alwi bin Ubaidillah adalah tokoh sejati, maka biarkan dia muncul dalam karya para ulama besar. Bukan hanya dalam manuskrip komunitas. Tapi jika dia hanyalah nama yang muncul untuk mengisi kekosongan, maka kebenaran menuntut kita untuk mengakui. Nasab yang dibangun di atas nama fiktif, tak bisa diklaim sebagai warisan suci. Kita tak sedang menyerang, kita hanya sedang bertanya. Dan bertanya adalah hak dalam ilmu.
Hakim Medsos. Suara yang merobek diam. Dan diam yang menyembunyikan dusta. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, Hakim Medsos, agar semakin banyak saudara kita yang tercerahkan lewat kajian sejarah berbasis data, bukan sekadar doktrin dan tradisi. Sampai jumpa di episode berikutnya, kita akan kupas lebih dalam soal siapa sebenarnya yang pertama kali mencatat nasab Ba'alawi.